Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap Bapak Ibu ada dalam suasana yang baik dan tentunya dilindungi oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dalam masa pandemi ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap memohon kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ada di dalam kuasa dan kehendak Bapa di sorga. Sebelum kita jalani hidup kita hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersaat teduh, kita memohon kepada Tuhan, supaya langkah hidup kita hari ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan ada bagi kami. Hari ini kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan sebelum kami menjalani kehidupan kami ada di saat teduh ini ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu bagian bagi kehidupan kami, di mana kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sangat mengetahui kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Di sana sangat jelas tentang apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pokok anggur. Dan hari ini kita akan belajar satu ayat dari pasal 15 ini. Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di samping saya ada satu tanaman. Saya tidak cukup tahu pohon ini, dia punya nama saya kurang tahu, tapi tentunya yang kita lihat di sini ada pokoknya, terus ada ranting-rantingnya yang melekat pada pokok pohon ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi melalui kebenaran firman Tuhan, saya mengidentikan kehidupan orang percaya dengan pohon ini. Ketika pohon ini melekat di pokoknya, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Dia akan bertumbuh dengan sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ranting ini, jikalau ranting ini terlepas dari pokoknya, maka dia akan mengalami satu kematian. Tidak ada pertumbuhan yang baik, tidak ada pertumbuhan yang sempurna di situ. Dan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kalau kita tidak melekat pada Kristus, maka kehidupan kita adalah satu kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang sama sekali tidak berharga, saudara. Kita belajar pada hari ini, firman Tuhan katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara, ranting yang melekat pada pokok itu sendiri sangat-sangat diharapkan untuk menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus katakan, jikalau dia tidak menghasilkan buah, maka alangkah lebih baiknya
ranting itu harus dilepaskan, ranting itu harus dipotong, ranting itu harus dibuang, ranting itu harus dikeringkan. Bahkan firman Tuhan katakan dicampakkan di dalam api. Jadi jelas saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita ada di dalam Yesus, disitulah yang akan membuktikan kita untuk menghasilkan buah. Jadi saudara, kita tidak hanya berbangga menjadi orang percaya, setelah itu selesai saudara. Tetapi sebenarnya tanggung jawab kita yang lebih adalah menghasilkan buah. Jikalau kita tidak menghasilkan buah, kita tidak pernah berpikir bahwa saya tetap akan menjadi bahagian dalam kerajaan sorga. Tidak saudara. Tetapi sesungguhnya buah kehidupan itulah yang akan kita perlihatkan, menuntun kita untuk ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, setiap pohon atau setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melekat di dalam Kristus, menghasilkan buah, tentunya perjalanan kehidupan kita ada banyak kita mengalami bagaimana Tuhan akan membaharui kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Untuk apa saudara? Seperti firman Tuhan ini katakan, ketika ranting ini dia menghasilkan buah, tentunya dia akan dibersihkan dengan baik dan menghasilkan buah lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, ada di beberapa tempat yang saya jumpai ada pohon anggur. Dan setiap kali tuannya, ketika pohon itu sudah menghasilkan buah, ketika dia memanennya, dia bersihkan semua ranting-ranting itu. Dan saya bertanya, Bapak kira-kira mengapa ini harus dibersihkan? Dia mengatakan bahwa supaya dia akan mengeluarkan tunas yang baru. Dan dari tunas yang baru itu dia akan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Jadi saudara, artinya apa saudara? Dengan gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kita hidup di dalam pokok yang itu Yesus itu sendiri. Artinya bahwa dalam setiap perjuangan iman kita, di situ ada tantangan, kita dibaharui. Di situ ada persoalan, kita ditolong oleh Tuhan. Di situ ada tantangan, kita senantiasa dimurnikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, menjadi pertanyaan besar untuk saat ini, ketika kita ada di dalam masa pandemi COVID-19. Orang bertanya, apakah saya akan tetap setia dengan Tuhan? Bagaimana dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saya? Bagaimana dengan semua apa yang menjadi keinginan-keinginan saya? Apakah ini akan menjadi terpenuhi? Saudara, penentuannya ada di dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita akan menghasilkan buah-buah roh yang lebih lagi, yang senantiasa terpuji di hadapan Tuhan adalah kembali kepada kita. Sejauh mana kita seperti ranting-ranting yang ada pada pohon ini, tetap melekat. Terpaan, badai ada, tetapi dia tetap melekat. Untuk apa saudara? Supaya dia mengalami satu pertumbuhan yang baik. Demikian juga dengan kita, supaya kita tetap ada di dalam Kristus, supaya kita tetap teguh di dalam Kristus, dan kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Apakah yang kita hasilkan saat ini? Apakah yang sedang kita lakukan saat ini? Apakah yang sedang kita perbuat saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita sedang dibersihkan oleh Tuhan? Adakah kita merindukan supaya Tuhan terus memproses kehidupan kita? Ataukah kita katakan, Tuhan saya capek, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya seperti ini, Tuhan saya sudah tidak sanggup? Apakah kata-kata itu yang senantiasa menguasai kehidupan kita dan kita tidak sanggup untuk mengalami
satu kehidupan bagaimana kita berbuah sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok, yaitu Yesus Kristus. Saya sangat berharap hari ini kita akan menghasilkan hal-hal yang berharga di hadapan Tuhan. Menghasilkan buah yang lebih baik. Itulah kerinduan Kristus bagi kita. Jadi Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ada di bawah kuasa Tuhan. Hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Kerjakan bahagian di mana Tuhan percayakan itu, supaya kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sejenak firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau adalah pokok dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, bahwa ketika kami keluar dari Tuhan, maka kami tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kami ada di dalam Kristus, kami terus dibaharui untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami Bapa, sehingga kami menghasilkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Memberkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, menyertai, memimpin, menolong, menopang mereka sekaliannya, sehingga mereka boleh mengalami bagaimana kuasa Tuhan. Tuhan melindungi mereka, dan mereka ada di dalam damai dan sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita hari ini. Jalani kehidupan kita dalam kuasa, kasih, dan kehendak Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk menghasilkan buah kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.